Baik, kita kembali lagi ke diskusi Laras Budaya langsung dari Kawedanan Bumi Ayu Brebes. Masih bersama saya Dendi Ganda. Kita lanjutkan lagi diskusinya. Saya masih ke Pak Wijan nih. Pak Wijan, tadi pertanyaan saya toolsnya dari jenengan. Dari Kabupaten Brebes apa Pak yang sudah dilakukan? Yang kita lakukan adalah sama seperti ini. Kita mencoba untuk melakukan pelestarian. Di antaranya ada beberapa kegiatan. Contoh nanti insya Allah ini nanti ada kegiatan event untuk parade Taman Mini yang rencananya akan kita gulirkan di pendopo ini. Ya. Yang kedua adalah kita mencoba untuk melakukan pendataan, pencatatan dan usulan pengesahan terhadap warisan kebudayaan yang menjadi ikon Kabupaten Brebes. Ya. Atau yang disebut dengan cultural heritage. Ya. Salah satunya telur asin. Nanti kalau nggak ditetapkan Semarang mengklaim telur asin, nah saya yang nanti akan dipuyok-puyok ini misalkan ya. Kemudian yang kedua ini batik salem ini. Batik salem ini nanti sudah kita ini. Kemudian tahun ini kita ada 2, yaitu sate blengong, kita upayakan sebagai usulan warisan budaya tak benda. Dan yang kedua ada teks yang menarik ini. Orang Salem harus bangga dengan Bantar Kaung. Ada teks tentang Gunung Sagara. Itu teks yang ditulis berdasarkan catatan perjalanan seorang bupati yang sangat cerdas dan maju pada waktu. Dan saya mengusulkan pendopo ini menjadi nama pendopo bupati itu. Candranegara V itu pernah melakukan perjalanan dari mulai wilayah Brebes menuju ke Balapulang. Balapulang kemudian naik ke Bantar Kawung dan sampai ke Salem. Disitulah dia banyak membuka mata kita tentang potensi dan peradaban di wilayah Brebes Selatan, khususnya Bumiayu, Bantar Kawung dan sampai ke Salem. Dan apa yang menarik, ternyata data-data yang ditulis itu sama seperti data yang hari ini orang-orang di wilayah selatan itu masih mengenalnya. Contoh, kopi. Kopi yang sekarang ini kopi celapar atau capar ya, itu ternyata pernah dibudidayakan tahun 1882. Kemudian juga di Bantar Kawung itu menarik, tapi saya masih terputus ini. Ada kain tenun yang namanya kain kasang. Kain kasang itu merupakan kain tenun Bantar Kawung dan pernah dipamerkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menjadi ciri khas tenun rakyat di wilayah Hindia Belanda. Nah ini menarik ya. Contoh lagi, kita minum teh ini poci, teh poci. Ini kalau ke Brebes, Anda harus ngeteh poci dulu. Harus moci nih. Kalau ini enggak oke. Salah satu kekuatan di wilayah selatan ini adalah ada perkebunan kali gua. Ya. Dan kali gua itu menghasilkan tidak hanya teh, tapi juga kebudayaan yang menarik. Ada lengger Pandansari. Ada ronggeng Pandansari. Kemudian yang paling penting lagi di sana ada tradisi teh yang berdekatan dengan Kali Gua, yaitu tradisi teh masyarakat Cipetung. Dan inilah kekayaan ini tidak sekadar seni tapi juga kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan ini yang harusnya bagi kami ini tanggung jawab. Tetapi kami kalau sendirian akan terengah-engah. Karena apa? Kebudayaan adalah bagian dari persoalan power. Iya. Ini Pak Wijan, satu lagi sebelum saya ke Pak Agep. Ini udah 2 tahun nih kita pengalaman pandemi ini ya. Nasib seniman ini kemudian ini yang masih muda-muda belum ada kebutuhan. Yang sudah sepuh-sepuh ini kan udah agak kelimpungan. Ini Mas Agep bisa kasih testimoni. Apa yang sudah dilakukan Kabupaten Brebes atau istilahnya memotret mereka dan bagaimana mereka kehidupan ribuan dari pelaku seniman yang ada di Brebes. Kita bersiasat, walaupun siasat ini seringkali dikeluhkan juga karena teman-teman seniman tradisional itu pengennya adalah kekuatan potensi mereka ditonton secara real. Yeah. Maka upaya untuk outdoor itu diganti menjadi indoor dalam konteks istilahnya virtual adalah sistem daring. Yeah. Nah daring ini pun juga menjadi problem karena tidak semua media teknologi ini bisa dihadirkan. Oleh karenanya ini, tapi paling tidak ini bersiasat. Contoh kemarin kita menggelar acara wayang
Wayang itu kan tidak mungkin ditonton 1, 2, 3 orang atau puluhan, tapi semuanya ini. Tapi paling tidak kita mensiasatilah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba, ini mohon nanti Mas Goyo juga karena dia punya kekuatan power di legislatif, dana pokir untuk kesenian ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Ya. Dan juga di Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kita masih mengharapkan adanya dana hibah yang bisa digunakan untuk kegiatan. Contoh kemarin kita mendapatkan hibah di Larangan Pamulian. Ada kesenian yang namanya laes, ada kesenian namanya sintren, ada kesenian yang hampir mirip dengan rudat. Nah ini cara-cara kami di tengah-tengah keterbatasan dan anggaran yang selama ini atas nama pandemik itu juga terpengaruh. Ya. Bayangkan Mas, ngurusi kesenian, ini saya buka aja nih, buka dompet APBD kita Mas. Kebudayaan itu untuk 1 tahun itu hanya sekitar pagunya itu 300 juta. 300 juta Pak? Sementara anggaran yang kita lihat sekarang ini misalkan dari desa, itu kan lebih tinggi. Nah ini mau apa? Tapi kita kan tidak akan mengeluh, artinya harus mencoba. Berkreativitas dong. Ngedum. Kalau tidak, kita mencari proposal. Contoh kemarin tahun lalu kita mendapatkan ini Mas Goyet program Indonesiana dari Kementerian Pendidikan dan Ristek. Nah, program-program inilah yang kita harapkan di tengah-tengah cupetnya anggaran. Dan satu lagi, meskipun kami bagian dari eksekutif, tetapi tidak semua para pemangku kepentingan di eksekutif itu paham tentang politik kebudayaan dan strategi kebudayaan itu sendiri. Iya, berarti jalan panjangnya masih harus ditempuh. Oke, makanya saya minta Mas Goyet ini. Mas Goyet ya, sebagai ada powernya di sini ya. Karena bentuknya diskusi, mendingnya kita langsung aja ya. Monggo, silakan. Jadi gini, ketika tadi sangat menarik ketika kita bicara tentang pelestarian kebudayaan ya. Jadi gini, Mas Wijan ini kan expert di sejarawan. Jadi, saya bicaranya gini, kita ingin kebudayaan ini sebetulnya harus sejajar dengan yang lain ya. Bahwa sekarang coba dilihat sih, kementerian ini judulnya apa? Kementerian kita yang ngurus kebudayaan kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tambah ristek, tambah nggak karuan lagi malah ini. Orang 2 aja dulu kan berapa sih porsi untuk kebudayaan? Ya dirjennya juga nggak ada. Mestinya kalau kita bicara tentang kementerian ini, bicara tentang anggaran tuh mestinya nggak ada tentang kesulitan. Kan maskernya aja. Coba bayangkan mana sih anggaran yang masuk ke kementerian yang sudah diplot di Undang-Undang Dasar 45 kan pendidikan kan. Nah padahal di pendidikan ini porsi terbesar dan kementerian ini yang membidangi itu. Nah kementerian itu punya usaha yang diurus selain pendidikan kan. Nah hanya persoalannya memang tadi kekuasaan itu sangat luar biasa. Makanya saya ngomong kenapa politik ini kotor ini. Nah kita butuh yang membersihkan, yang membesarkan politik itu siapa? Ya seniman. Nah seniman kenapa saya bilang itu seniman? Karena seniman itu yang lebih tinggi dari yang biasa. Contoh, semua orang bisa main sepak bola, namanya pemain sepak bola. Tapi seniman sepak bola jarang. Maradona, Pele, Johan Cruyff, Beckenbauer itu seniman. Pemain sih banyak sekali. Nah sekarang ya gitu aja. Negara ini butuh seniman. Ya, seniman apa? Seniman mengelola negara. Karena di Indonesia yang boleh dikatakan pemimpin negara seniman ya yang melegenda ya paling Bung Karno kan begitu kan, dia seniman ya. Pak Harto juga kan, hampir kesininya enggak, kayaknya belum ada deh senimannya ya, biasa-biasa aja artinya. Nah butuh nih. Kurang bergaul dengan seniman. Ya, maksud saya itu kan orang yang punya kemampuan lebih seni mengelola negara. Sehingga rakyatnya itu betul-betul ya. Supaya bisa menjadi seniman seperti itu harus ketemu Mas Agib terus. Nah, supaya nah kita anggaran ya tadi Mas Wijan ya. Jadi memang kalau pokir ini biasanya kan dasarnya pokir itu apa? Nah pokok pikiran itu kan dasarnya permintaan. Karena anggota DPR beda dengan eksekutif, bupati, gubernur. Kalau dia kan memang berbasisnya beda. Basis mereka adalah kekuasaan wilayah. Jadi ketika kita bicara gubernur ya wilayahnya beliau di Jawa Tengah harus diurus semua kan.
nggak ada urusannya yang milih dia menang atau kalah, nggak ada, semua harus mendapatkan. Tapi ketika bicara legislatif, berbicara tentang konstituen, ya kan? Makanya kita juga diberi ruang kan tidak banyak. Nah, sebetulnya ruang yang namanya APBD itu sangat luas. Nah, ruangan itu dibuka sedemikian rupa senilai, umpamanya kalau bicara Jawa Tengah kan berarti sekitar 27 triliun kan belanja kepada masyarakat, silahkan diakses oleh masyarakat itu sendiri. Tapi kan orang kalau yang tadi pokir biasanya ada permintaan baru kita usulin ya. Tapi ini udah bagus karena pokir-pokir kita sudah banyak masuk di bidang kesenian. Karena anggota teman-teman aja diberi ruang ya, pentas seni ya. Di luar ini ada dua kali kita diberi ruang apa mau biasanya yang masuk ke saya itu baru 2, kebetulan wayang semua Mas Jan. Ya, dua-duanya wayang. Satu anaknya Entus, Haryo itu juga pagelaran kayak gitu ya. Cuman memang ya beda. Kayak kalau biasa kan mereka pentas bisa 100 juta ya. Kalau ini kan terbatas paling 60 kan gitu satu pentas. Nah, itu Mas Jan. Makanya menurut saya pengen lah teman-teman seniman ini, karena seniman yang memperhatikan ya jangan abai terhadap politik ya, harus sengget gitu ya. Baik, terima kasih Mas Goyut. Ya. Sekarang ke saya Mas Agem nih. Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Mas Goyut. Salam hormat dari saya. Saya Haris Agem Culfikar, Mas. Mungkin ini pertama kali kita ketemu, tapi saya sudah lama banget. Mic-nya bisa lebih dekat Mas. Oh iya. Ya. Saya sudah lama banget mengenal Mas Goyut dari cerita teman-teman. Pas kebetulan juga Kakak Panjenengan pernah ketemu saya. Pertama saya ada di sini. Saya aslinya dari Karawang. Pas kebetulan istri orang sini. Dan pas kebetulan saya mengajar di salah satu SMA negeri di Paguyangan. Ya. Nah, maksudnya seperti ini menarik sekali Mas Goyut. Almarhum dulu memberikan apresiasi untuk membuat Dewan Kesenian Mas dulu tahun berapa saya agak lupa, tapi terbentuk Dewan Kesenian Bumi Ayu. Harapan beliau waktu itu Dewan Kesenian Brebes. Orang Bumi Ayu ada egosentris yang sifatnya memang ada wacana untuk pemekaran begitu. Waktu itu sejarahnya seperti kenal sama almarhum Pak Tajudin. Nah, untuk pembahasan kali ini saya berterima kasih banget karena ini salah satu kesempatan teman-teman bisa mengeksplorasi apa yang mereka lakukan selama ini. Walaupun di masa pandemi, sebetulnya mereka berproses, berlatih terus seperti itu dengan pembatasan sosial yang kita ketahui. Dan terus terang saya secara pribadi yang notabene juga wakil ketua Dewan Kesenian yang menangani wilayah selatan, kapasitas untuk mengadakan sebuah pementasan itu jelas-jelas sulit sekali. Nah, alhamdulillah saya punya teman Pak Wijan yang ada di kabupaten. Pak Wijan komunikasi memberikan satu informasi dan sebagainya. Coba kami eksekusi begitu. Salah satunya ada pagelaran virtual ya Mas. Yang memang di situ yang hadir hanya pelaku-pelaku seni saja. Diliput pakai YouTube lah seperti itu sama Facebook begitu. Nah, dengan kata lain, saya sedikit berbicara ke Brebes Pak. Ini khususnya Brebes. Terus terang saya pernah ikut kira budaya beberapa kali di dalam rangka HUT kabupaten begitu. Saya memberanikan diri untuk sedikit orasi begitu di jalan yang hubungannya dengan ruang publik untuk para budayawan. Semacam ruang pementasan atau gedung kesenian kita nggak punya. Terus Nun Sewu, saya perjalanan Nun Sewu, saya menemukan ada banyak sekali kota yang maju yang memang respect terhadap kebudayaan. Nah, khususnya ada satu bahasa dari kacamata visual, sebetulnya saya terlupa. Di kita jarang sekali monumen, di kita jarang sekali patung atau taman era Petra lah terbuka, yang memang bisa difungsikan untuk teman-teman berekspresi gitu. Ini yang kadang ini gimana menyiasatinya. Bagaimana kami mencari ruang. Nah, harapannya ini bisa jadi satu gambaran yang nantinya biar teman-teman ini bisa betul-betul
total gitu. Karena di sini menariknya Brebes itu seperti yang tadi disampaikan, ada Sunda, ada Banyumasan begitu. Termasuk dalam konteks kebudayaan, saya terus terang melihat, keren banget nih Brebes. Ini kan ngelihat adik-adik ini begitu semangat ya. Iya, keren sekali justru. Ya. Ini yang menarik Mas, terus terang. Kira-kira Mas Agib, sebelum nanti kita ke adik-adik ini untuk bicara juga ya. Yes. Karena kalau kita yang tua-tua bicara terus nanti mereka nggak ada kesempatan untuk bicara. Ya, betul. Kira-kira apa yang harus dilakukan seniman di Brebes ini untuk tetap bertahan? Karena tadi mendengarkan keterangan dari Mas Wijan, Pak Wijan, kemudian ada Mas Goyu juga, anggaran begitu ramping ya, nggak bisa diapa-apain lagi kalau udah seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ini satu hal yang memang berat terus terang untuk para pelaku seni. Untuk seni pertunjukan, mereka otomatis banting setir, ada yang berjualan dan sebagainya. Kemudian untuk perupa sekalipun, penjualan dan sebagainya, ajang untuk pameran, ya kita tidak bisa melakukan. Ya sebatas hanya online. Ya memang mekanismenya sekarang semuanya serba digital, serba virtual. Dengan kata lain, kalau untuk seni dijadikan sebagai pegangan hidup, nun sewu, di daerah kita belum. Masih jauh. Luar biasa jauhnya. Mungkin itu. Baik. Masukan Anda ke Mas Goyu sama Pak Wijan. Kalau harapannya begini, terus terang. Dari kapasitas Pak Wijan sebagai kabid sudah berusaha maksimal sebetulnya, tapi tetap berusaha lebih lagi. Mengingat begini, saya ngerti banget, jadi bukan berbicara masukan nih Mas, saya susah untuk memberi masukan kepada Pak Wijan karena sudah saya kenal beliau begitu. Terus terang saya kenal beliau. Jadi pakai wuh ya? Iya. itu. Nggak boleh pakai wuh sebenarnya. Karena jadikan partnernya Pak Wijan. Ya, mungkin untuk diskusi untuk pertimbangan Mas Goyu dan semuanya ini. Jadi permintaan teman-teman itu nanti akses untuk pentas itu nanti tidak dihalang-halangi lah. Dipersulit. Tidak dipersulit ya. Ini yang kedua. Yang kedua, tolonglah kami sudah mengusulkan berkali-kali kepada para pemangku kepentingan bidang anggaran, tapi atas nama keuntungan politik laki-laki, kebudayaan ini masih menjadi bagian halaman belakang ini. Ya. Itu. Yang ketiga, ada semacam spot terbuka yang menandakan bahwa Brebes ini tidak sekadar slogan berhias, tetapi juga ada slogan berbudaya dibuktikan dengan taman-taman ini. Kita harapkan ini, kita merebut momen ini, pendopo ini tidak hanya untuk tempat kegiatan seremonial, tapi juga tempat untuk kegiatan berkesenian. Saya mohon dukungan Mas Goyut, ini terlaksana. Karena jangankan teman-teman ini, kita sementara ini masih ya istilahnya berserakan dan ini yang perlu spot. Padahal ini spotnya keren banget ya. Saya pertama kali lihat ini luar biasa loh. Ya ini aplikasi pendopo yang di utara, tetapi pendopo ini artinya tidak hanya sekadar untuk seremonial dan terpisah dari ruang publik. Justru inilah seni untuk mengembalikan kepada publik dan juga membentuk ruang publik berkesenian. Baik, terima kasih. Saya mau ke adik-adik dulu. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kang Anjan dari Sanggar Seni Jipang Binenrang. Saya mau bertanya kepada Pak Wijan, sekaligus nanti mohon juga dijawab sama Kang Agib juga. Ini kan sudah kebetulan ada pendopo di Brebes Selatannya. Apakah akan diadakan ruang berkreasi untuk anak muda dalam hal kebudayaan? Misal diadakan event 1 bulan sekali, misal Brebes berbudaya seperti itu. Bila mana tadi Pak Wijan ingin mencari nilai tidak hanya berhiasnya saja, tapi menjadikan Brebes berbudaya. Apakah ada event misal 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk di mana anak-anak muda ini? Saya di sini kayaknya paling tua nih. Di teman-teman saya ada dari Rudat, dari Jaipong juga. Kayaknya anak muda di tahun ini mulai nguri-nguri budaya. Saya survei di wilayah Kecamatan Bantar Kawung, Bumi Ayu,
Tidak ada anak muda tidak seperti zaman saya waktu SMA itu gengsi. Sekarang siap, saya siap. Yang penting saya bisa berkreasi, bisa pentas, bisa membuktikan ke kedua orang tua saya. Seperti itu. Terima kasih. Mas Anjar, ketika Mas Anjar ini kan belum, artinya berkesenian ini kan bukan karena ingin mencari rezeki atau hidup dari situ kan ya? Iya. Nah, ada apa istilahnya, apa yang mendorong Mas Anjar ini untuk berkesenian? Pertama gini, seni Sunda di Kecamatan Bantarkawung itu memang hampir punah. Orang yang bermain gamelan itu angkatan umur 70 tahun ke atas. Itu terakhir itu kelahiran 50. Saya survei orang yang bisa bermain gamelan Sunda di wilayah Kecamatan Bantarkawung itu kelahirannya di atas tahun 50 ke sana. Sedangkan dari tahun 60 ke sini jarang. Maka dari itu sejak saya lulus S1 saya berinisiatif ingin membangun sanggar kembali, ingin menghidupkan kembali. Mungkin dulu di Bantarkawung itu ada beberapa grup, misal grup Kecapi, grup Calung, grup Jaipong, Rudat. Terpaksa mau tidak mau saya sendiri mengelolanya. Bagaimana mengumpulkan anak-anak nanti saya arahkan dalam segala seni yang ada di Kecamatan Bantarkawung, segala seni Sunda. Saya ingin mengenalkan ini loh, musik Sunda itu ada ini, seperti itu. Meskipun bagi saya Sunda di Brebes itu memang ibaratnya cipratan bukan Sunda utamanya yang ada di Jawa Barat, tapi kita juga bisa membuktikan bahwa di Brebes juga benar-benar masih kental dan masih mencintai budaya leluhur kita. Mas Anjar, ya. S1-nya lulusan apa judulnya? Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang. Sarjana Hukum, kesenian ya. Yakin bisa hidup nggak dari kesenian? Yakin. Sebagai seniman kampung, saya juga tidak hanya hidup di bidang seni, di satu seni. Misal saat kita dalam arti hidupnya dari seni kita pentas. Bagi saya melihat seniman kampung di wilayah Kecamatan Bantarkawung Bumi Salem, biasanya orang seni itu pasti dia identik tidak hanya dia menggunakan jasa seni, pasti dia punya sound system, punya panggung, punya lighting, punya dekorasi juga, yang nantinya juga itu dari satu kesatuan, itulah yang di situ hidup dari kesenian. Saya mau tanya lagi. Ya. Anak muda ini pinter untuk nyambung-nyambungin dot-dot yang ada di sini gitu ya. Apa yang jadi masukan Mas Anjar ya, karena bergelut juga sudah lama, untuk menggabungkan stakeholder yang ada di kota Brebes ini, Kabupaten Brebes ini, supaya bisa menghidupkan kesenian tradisional yang ada di sini. Ada ide nggak? Kalau menurut saya sendiri, yang pertama itu jadi kendalanya yang saya terima selama ini permasalahan yang ada di Kabupaten Brebes, kebanyakan orang yang sudah terjun ke dunia seni profesional, mereka tidak mau untuk istilahnya mengabdikan diri. Jadi seni itu hanya untuk komersil. Saya awalnya Sanggar Seni Jipang Binendrang dari tahun 2011 sampai tahun 2018 kita hanya untuk komersil saja. Tapi setelah saya lulus di tahun 2017 mau masuk 2018, saya bikin 2 kamar komersil ya, dipegang oleh bapak saya sendiri, kamar pendidikan saya sendiri. Saya mengambil anak-anak muda dan kebetulan dulu juga saya mahasiswa bidik misi. Saya peduli sama tidak hanya seni saja, saya peduli pendidikan anak-anak di Kecamatan Bantarkawung. Bahwa saya bidik misi, saya dari seni itu bisa menciptakan tidak hanya anak-anak yang berkesenian, yang cinta budaya, tapi bisa memberikan jalan kepada anak-anak yang kurang mampu tapi bisa berprestasi baik melalui seni itu sendiri, baik akademiknya dia bagus, memberikan jalan. Nah, kemudian saya juga ingin kepada teman-teman di wilayah Kabupaten Brebes yang setidaknya peduli dengan seni, itu jangan seolah-olah seni itu untuk komersil. Maka dari itu saya kadang ke Banjarharjo, misal ada beberapa tokoh ke Buara, Sanggar Dayakolot, kendala mereka tidak bisa membaur dengan anak-anak muda. Wajar karena pengurusnya juga sudah rata-rata pensiunan guru. Beda dengan saya masih muda, jangkauan saya juga masih luas. Berarti
pengurusnya harus regenerasi gitu ya. Iya. Biar lebih bisa ngeblend dengan generasi sekarang. Iya. Saya bisa bayangin ketika ini sulingnya Pak Rohman ya. Pak Rohman dia serulingnya itu bikin sendiri, kemudian Pak Rohman ini nyuling di tempat tunggu rumah sakit gitu kan. Orang yang sakit jadi terhibur Pak, cepat sembuh loh Pak. Relaksasi ini. Relaksasi ya kan. Itu obat yang mahal. Itu salah satu pikiran liar aja gitu kan. Tiba-tiba seruling ini atau tabuhan kendang itu main di hotel. Saya lihat tadi perjalanan dari Semarang ke sini begitu banyak hotel, begitu banyak perkantoran BUMN gitu, BUMD juga banyak ya. Apa enggak itu bisa menjadi salah satu sumber untuk kita berkesenian berekspresi di situ gitu loh. Nah, monggo. Ada yang lain enggak yang mau ngomong? Siapa diperkenalkan namanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam budaya semuanya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya sehingga memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Sebenarnya nggak cuma bertanya, tapi lebih ke curhat, ya Pak ya. Wah, itu yang ditunggu-tunggu sama Pak Goyut. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan dan curhatan-curhatan saya yang kiranya nggak penting, tapi menurut saya itu krusial, Pak. Perkenalkan, nama saya Erina Dewi. Dalam acara Jejak-Jejak Bumi Ayu melalui dialog parlemen ini temanya itu sudah sangat mengasihkan, khususnya bagi kita teman-teman para penggiat seni. Nah, kalau berbicara tentang seni, berbicara tentang pemuda, dan berbicara tentang pemerintahan, sejauh ini sudah seberapa jauh dan seberapa besar peran pemerintah dalam mengupayakan untuk menggandeng para pemuda dalam memajukan perekonomian khususnya di daerah Brebes melalui kegiatan kesenian. Kemudian yang kedua, memang saya tidak lama dalam dunia seni, cuma menurut saya itu cukup bagi saya untuk menilai bahwasanya banyak sekali kekurangan dan sampai bingung saya mau berbicara apa karena ya bicara aja nggak apa-apa. Terlalu menyedihkan gitu Pak. Yang paling menyedihkan apa? Ojo nangis Mbak. Ini bicara para penggiat nangis. Seni, para penikmat seni ya. Di Brebes itu kurang lebih banyak sekali, bahkan tidak terhitung. Ya. Tapi mirisnya yang kita persoalkan adalah apakah ada fasilitas nih bagi teman-teman para penggiat seni, khususnya di Kabupaten Brebes, apalagi di Bumi Ayu, karena pada hari ini kita berada di Bumi Ayu. Ya. Itu. Nah, kalau berbicara fasilitas, nggak serta-merta berupa ruang, nggak serta-merta berupa uang. Paling yang kita butuhkan adalah kesempatan, gitu Pak. Yes. Barangkali dari ocehan saya ini sebenarnya pengen banyak ngomong, cuma waktunya gitu kan, kasihan banget jadi teman-teman juga barangkali dikasih waktu lagi, dikasih waktu lagi. Kan. Silakan, 1-2 kali masukan, monggo. Oke, mungkin yang pertama itu fasilitas. 2. Kesempatan. Iya, kesempatan. Mungkin bisa melalui apresiasi seni teman-teman melalui Kebiar Karya Seni, kemudian festival budaya atau festival-festival yang lain. Ya. Itu kemudian bisa juga melalui bentuk kegiatan yang lain, mungkin sosialisasi kesenian. Bahkan gini, kalau berbicara tentang budaya di Brebes, mungkin dari sekian banyak orang yang ada di dalam ruangan ini tidak tahu betul bagaimana identitas seni di Kabupaten Brebes. Itu kan berarti di situ ada miskomunikasi, alias kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai budaya kita sendiri. Gitu. Nah, untuk di sini sendiri saya kira tidak ada yang pakai Brebes, batiknya ya khususnya, tidak ada yang pakai batik Brebesan, tidak ada. Kemudian pakai sesuatu yang identik dengan Brebes, kiranya di sini tidak ada Pak. Nih, batik Brebes Mili. Oke. Nah, oke Mbak Erin, oke. Yang bertanya pun juga salah ya. Iya. Ya, karena saya sendiri juga sebenarnya masih bingung, makanya saya butuh pencerahan nih. Mumpung ada para senior saya di sini, ada Om Agep, kemudian ada Om Wijan dan seluruh senior-senior mungkin di setiap depan, hari apa gitu sekolah pakai batik Brebes gitu ya. Oke Mbak Erin, tadi kan curhatan-curhatan. Sekarang
usulan atau istilahnya idenya Mbak Erin apa supaya kesenian di Kabupaten Brebes ini maju? Oke. Bisa hidup senimannya. Untuk bisa hidup senimannya ya, yang pasti tadi melalui fasilitas. Kita perlu fasilitas. Tadi fasilitasnya udah nggak bisa digerak-gerakin, uangnya masuk buat COVID semua. Ya, pada harus ada sekarang ide dong. Kedepannya, kalau mungkin berbicara tentang dana, kita juga nggak serta-merta bilang dana ya di sini apa ya. Untuk berkesenian itu kan kita tidak bebas mengapresiasikan diri kita melalui bentuk apapun, nggak harus dengan uang. Apalagi kalau berbicara seni kayaknya ngomong uang, aduh nggak deh gitu kan. Artinya ini semangat dari teman-teman dan generasi muda Brebes ini luar biasa ya. Keren gitulah ya. Ini jujur ya. Tepuk tangan dong teman-teman Brebes ini. Itu ya, yang pertama kan fasilitas. Ya. Yang kedua kesempatan. Ya, wes tadi udah dicatat fasilitas, kesempatan udah. Satu lagi apa? Berarti uang. Kalau boleh. Tetap uang. Ya, tetap kita kan butuh mungkin membuat properti yang kiranya bisa digunakan berulang-ulang gitu, berkesinambungan. Sehingga ketika kita menghadapi situasi di mana kita harus menampilkan budaya kita nggak kebingungan gitu. Betul. Kita harus bikin. Ini tempat sini bisa kan untuk jadi pusat pengembangan kesenian di Brebes? Wah, bisa. Nah, ini udah difasilitasi sama Mas Goyut loh. Ini daerahnya beliau nih. Gitu ya, selesai. Langsung, oke, beres. Oke, Mbak Erin, terima kasih. Waktunya gak banyak. Ada yang lain gak? Kalau gak ada, kita langsung berikan kesempatan beliau-beliau ini untuk menjawab. Pertama Pak Wijan dulu. Monggo Pak Wijan. Singkat aja Pak Wijan, karena ini teman-teman udah pengen berekspresi nih. Pernyataan dan pertanyaan serta curhat itu tidak semata-mata bahwa selama ini pemerintah kabupaten menafikan kesempatan untuk berkesenian. Semua sudah tercatat dalam dokumentasi dan semua sudah eksis. Memang problem kita adalah bagaimana pemangku kepentingan lainnya melek di dalam kebudayaan. IPM yang terjadi di kita itu salah satu yang kita gerakkan harusnya adalah kebudayaan sebagai barometer. Banyak teman-teman yang sudah bergeliat. Contoh Sanggar Binendrang. Sanggar Binendrang itu adalah sanggar yang dimana keluarganya Anjan itu sudah menghikmati bagaimana ruang berkesenian itu tidak sekadar butuh pentas. Dan kemarin sudah kita percayakan untuk kegiatan malam Sunda Jawa di Kecamatan Bantar Kawung dalam kegiatan Zoom. Kemudian ada Mbak Elsa yang tadi Batik Karnival kemarin sudah berbicara di tengah-tengah kita mendukung keterbatasan dalam hal masalah kegiatan itu. Jawara di dalam Semarang Night Carnival. Yang juaranya itu 1, kemudian juara 2 dan ada juara 3 itu adalah dari Kota Bumiayu. Ini. Kemudian di bidang literasi ada komunitas teman-teman Bumiayu, yang Dimas Indiana Senja itu, mereka sudah bergerak. Becek. Ya. Di Paguyangan ada Empu Dalang yang luar biasa. Ini potensi dan memang apa yang saya lakukan itu memang belum maksimal. Kalau dalam istilahnya bidang kebudayaan belum menjadi alat pemuas nafsu untuk meningkatkan gairah berkebudayaan. Tetapi tidak berarti kami stagnan. Nah, oleh karenanya mari kita bersama-sama momentum itu kita gerakkan. Bagaimana ruang kebudayaan ini adalah menjadi bagian untuk meningkatkan IPM. Karena dari melek kebudayaan menjadi orang yang berbudaya dan sekaligus tadi mencoba untuk mengikuti bagaimana politik yang selama ini dinegasikan sebagai ruang kotor, mari kita gunakan sebagai ruang yang berbudaya, berpolitik. Ini catatan yang menarik dari semua diskusi kita petang hari ini. Terima kasih Mas Goyut sebagai gong pecat di tabuhnya. Sebelum Mas Goyut, Mas Agep silakan sekilas saja, pendek. Pada hakikatnya marilah kita bersinergi untuk membangun negeri ini, membangun Kabupaten Brebes ini dari unsur seniman, unsur pengambil kebijakan oleh Pemda atau dari Mas Goyut sebagai wakil kami. Ya.
ini yang memang harus bersinergi, harus sering komunikasi, ada bentuk sarasehan dan aktivitas yang sifatnya reguler kalau bisa, yang bukan hanya seperti harapannya Erin itu atau Mas Anjan, entah itu sepekan atau sebulan sekali tanggal berapa. Ini yang memang kami kesulitan juga untuk melaksanakan hal itu. Bukan berbicara dana, tapi betul apa yang Erin sampaikan tadi, kesempatan dan fasilitas. Ini yang birokrasinya Mas yang perlu dibenahi. Ini akan dicatat sama Pak Wijan dan Mas Goyut. Silakan Mas Goyut sebagai penutup karena waktu kita pendek. Terima kasih. Jadi semua pertanyaan ya maupun harapan dan lain-lain jawabannya sebetulnya ada dua. Dan kenapa Mas Wijan ini sebetulnya bisa menyelesaikan tetapi tidak. Ini yang di Brebes ini. Tadi bicara miskin. Jadi persoalan Brebes itu tidak hanya kesenian, kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Kenapa tidak pernah terselesaikan? Ada dua hal yang seharusnya bisa menyelesaikan ini. Pertama adalah otoritas, yang kedua fiskal. Mas Wijan ini sudah punya otoritas dia, tapi fiskalnya nggak punya. Jadi separuh dia jalan. Saya sama, saya menyelenggarakan ini karena saya punya fiskal, punya otoritas, tetapi dompleng. Otoritas ini ada di Pak Gubernur, karena saya bukan eksekutif yang mengeksekusi kegiatan ini kami usulan ya terima ya. Fiskalnya punya karena kami bersama-sama dengan pemerintah daerah merancang APBD-nya. Nah, Brebes ini bisa maju kalau kita memilih orang yang mempunyai ini tepat, punya otoritas, kedua punya fiskal. Siapa? Ya bupati. Sepanjang kita ini pemilu-pemilu, sepanjang pilkada-pilkada, kita memberikan dua ini, tetapi otoritas miliki tidak peduli. Fiskalnya dia nggak paham, sehingga mengalokasikannya dia nggak jelas. Bahwa Brebes butuh ini, dia fiskalnya harusnya menuju ke sini. Jadi ini penting banget ini bagi generasi muda, ya. Makanya saya ngomong politik. Jadi politik itu jangan menang kalah. Politik itu manfaat. Selama ini di Brebes yang ada ketika bicara politik bicaranya menang kalah. Politik saya menang, politik ini kalah, politik ini partainya enggak boleh seperti itu. Jadi politik itu dimaknai ketika yang saya pilih 5 tahun, dia mempunyai otoritas yang bagus, kebijakannya bagus, dia fiskalnya siapin. Sehingga anak-anak muda ini semua bisa. Mas Wijanarto bisa mau ngadain apa-apa, tapi kalau fiskalnya nggak ada ngapain? Angan-angan dia. Nah, satu hal lagi, saya pernah, ini Bupati almarhum Tajuddin Nur Ali berbincang-bincang dengan saya bagaimana menggerakkan anak-anak muda. Waktu itu saya sudah keburu meninggal. Itu di alun-alun dibikin panggung. Tiap malam minggu itu SMA di Brebes itu suruh manggung gratis, mesti mau orang mereka butuhnya tidak duit kok. Mereka eksis gitu loh. Nah, coba nih di sini tiap minggu ada yang merencanakan cuma nongkosi makan minum aja lah, nggak usah dikasih daripada ngundang band ya kan berapa jutaan gitu. Itu Mas yang kita butuhkan. Jadi tokoh yang di Brebes muncul, dia punya otoritas dan dua punya fiskal, ya kepala daerah. Nah itu jangan salah pilih. Makanya ini aja sebetulnya. Jadi ketika ini nggak dapatkan kita, ya sebetulnya kita sudah salah pilih terus, ya kan? Makanya kita bukan lagi miskin, ini sekarang ekstrim kita ini. Brebes ini sudah bukan miskin, ini udah ekstrim miskinnya. Ya makanya ini anak ada adik-adik ini, ya jangan lagi nanti pemilu ini jadi pemula yang baik. Saya menangkan partai A, partai B nggak boleh. Yang saya menangkan, yang dimenangkan itu adalah kira-kira orang ini punya otoritas yang bagus buat kita dan dia care terhadap kesenian gitu. Saya pikir itu Mas. Ya oke. Ini merupakan closing yang menarik sekaligus sebagai edukasi politik juga loh. Bener loh ya. Paham ya tadi ya. Baik, terima kasih untuk waktunya adik-adik semuanya. Nanti habis ini silakan untuk berekspresi. Karena kegiatannya kalau saya lihat susunannya udah sangat rapi sampai malam nanti. Semoga sukses acaranya. Terima kasih Mas Goyut, Mbak Tri, kemudian Pak Wijan, thank you banget. Juga Pak Agib, terima kasih untuk waktunya. Kita udah diskusi di sini di Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Saya Dendi Ganda bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia